Dari Geraha Sangkakala Surabaya 1062 The Voice of Love. Shalom, selamat pagi kekasih Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sungguh luar biasa kalau kita bersama-sama pagi hari ini. Anugerah Tuhan melimpah dalam hidup kita, dan kita boleh berjumpa kembali di dalam program Bincang Pagi. Dan kekasih Tuhan, dimanapun berada, kalau kita boleh sama-sama, itu pun juga adalah kasih karunia Tuhan, penyertaan Tuhan, mujizat Tuhan yang sempurna. Dan di pagi hari ini dalam program Bincang Pagi, kita akan bersama-sama dengan Bapak Andrew Ardianto. Baik, shalom, selamat pagi. Shalom, shalom Christine, shalom kekasih Tuhan. Amin, puji Tuhan. Bagaimana kabarnya Puji ini Tuhan. di Jakarta ya, Puji betul Tuhan, ya? puji Tuhan sehat-sehat dan keluarga juga sehat-sehat. Kami baik-baik, puji Tuhan. Amin, puji Tuhan. Baik, di pagi hari ini sebelum ke topik perbincangan gitu kan, Ya, ya. hal apa yang paling menarik yang menjadi perhatiannya Pak Andrew ini? Hari-hari ini ya. Saya hari-hari ini itu, terutama mungkin ini berkaitan dengan komitmen tahunan, dengan tahun ini ya. Saya itu makin tertarik untuk benar-benar hidup mendalami firman ya, mendalami kebenaran. Jadi lebih berjalan dalam kebenaran, dalam konteks bukan hanya sekedar kulitan tapi masuk lebih dalam. Gitu sih Christine. Itu ya. Itu jadi Benar-benar harus mengenal Tuhan itu, yes, betul. Yes, oke. Gitu. Dan memang ini juga harusnya menjadi concernnya setiap kita ya, bahwa Ya. timing itu kita nggak bisa atur, tetapi kita bisa mempergunakan timing waktu itu dengan sebaik-baiknya, Betul. dengan selalu lebih melekat lagi kepada Tuhan Yesus. Berarti Betul, itu ya. betul. Oke, kalau begitu pagi hari Yes. ini apa yang mau disampaikan kepada kita semuanya? Saya tertarik untuk membawakan topiknya itu kebenaran atau pembenaran. Kebenaran atau pembenaran. Pembenaran. Yes, Gitu ya. yes. Karena kita sebagai orang percaya tuh harusnya hidup kita itu penuh dengan kebenaran, Yes. bukan penuh dengan pembenaran. Gitu Itu ya. dia. Gitu. Ya, jadi sama-sama istilahnya gini, mungkin ilustrasi yang paling mudah adalah pada waktu peristiwa Yesus dicobai gitu ya. Iblis itu kan gini, iblis dan Yesus persamaannya apa? Sama-sama menggunakan firman Tuhan dong. Betul. Kan? Tetapi iblis menggunakan firman Tuhan menjadi pembenaran, sementara Yesus menggunakan firman Tuhan sebagai kebenaran. Yang satu mencomot untuk menuding, yang satunya yang Yesus memakai itu sebagai dasar landasan untuk mengatakan bahwa hey, itu nggak bener loh. Iya. Itu dia kan, itu menarik gitu ya, karena waktu saya pelajarin gitu ya, ada banyak orang percaya yang ternyata gini, berpikir bahwa yang dia percayai itu kebenaran, tapi sebenarnya hanya pembenaran. Sebagai alasan begitu berarti ya? Betul. Sebagai alasan untuk justifikasi bahwa yang aku lakukan ini udah benar. Gitu kan. Padahal mungkin contohnya begini deh, paling gampang gitu ya. Loh, kalau ikut Yesus itu pasti diberkati, itu pembenaran kan? Ya. Gitu kan? Gitu kan? Karena begini, betul pasti diberkati, tapi pertanyaannya adalah diberkatinya kapan? Karena kalau di dalam konteksnya aku datang untuk memberi hidup dan supaya kamu itu berbuah. Yes. Gitu loh. Gitu kan. Tapi dan berbuah itu kan gini, di dalam kalau kita nanam sesuatu, nggak mungkin begitu kita tanam tiba-tiba muncul buah dong. Exactly, betul. Harus ada Gitu waktunya dulu bertumbuh. Ya kalau pertumbuhannya baik pasti menghasilkan, kalau tak baik juga tak berbuah gitu. Betul. Jadi buah itu muncul tuh di akhirnya. Nah, banyak orang percaya yang ternyata justru menganggap bahwa iya pasti berbuah. Betul, pasti berbuah. Cuman pertanyaannya adalah perjalanannya itu, apa yang dia harus lakukan di dalam perjalanan itu? Itu dia yang sering hilang. Nah, itulah makanya kenapa kebenaran itu harusnya kita itu kita tuh orang percaya harusnya hidup dalam kebenaran, bukan pembenaran. Yes. Gitu kan. Karena begitu misalnya contoh ide tarik hati gitu kan, hidupku pasti diberkati. Nah, begitu dia menghadapi proses yang notabene kok kayaknya berkatnya nggak nyampe gitu kan. Malah kelihatannya makin nggak Dia malah diberkati stres. gitu ya.
Nah, malah mulai berpikir jangan-jangan hidupku salah nih. Nah, itu. Nah, iya sih, betul betul betul. Apalagi kalau mungkin sudah datang sahabat-sahabat seperti sahabatnya Ayub gitu ya. Malah seolah-olah Nah, gitu malah kan. kayak Wah, malah kayak tertuduh betul. gitu. Nah, nah, itu dia Ah. gitu kan. Kita Hmm. kita gini, kita berbisnis. Nah, ini dalam praktek Mm-mm. saya dalam berbisnis nih. Kita berbisnis, terus kemudian saya ini orang percaya, saya percaya bahwa saya jadi kepala bukan jadi ekor. Ya. Tuh. Pertanyaannya apa yang dimaksud dengan kepala dan dimaksud dengan ekor itu gitu loh. Gitu kan. Heeh. Kepala itu harusnya bukan berbicara tentang hanya sekedar jabatan tertentu, Mm-mm. tetapi kepala di dalam konteks itu adalah sumber Ah, gitu loh. oke. Gitu kan. Oke. Kepala itu sifatnya adalah sumber. Berarti kan begini, dimanapun dia berada, kalau dibilang kamu akan menjadi kepala dan bukan jadi ekor, Ya. harusnya dimanapun kita berada, kita itu jadi sumber. Dan sumber yang apa? Sumber berarti sumber ya dari sumbernya yang benar gitu kan. Hmm. Kita mengeluarkan mata air hidup gitu kan, dari dalam dirinya keluar mata air hidup gitu kan. Berarti kan firman, sumber firman itu muncul dari Yes. kita. Sumber kebenaran itu muncul dari kita. Jadi kita Mm-mm. nggak harus nunggu sampai jadi bos di Hmm. perusahaan gitu kan, Ya, gitu kan. betul. Tapi Dan asal bukankah klaim kan ini banyak orang seru? Kristen begitu tuh, Heeh. asal klaim kan, Iya. pokoknya aku pasti akan jadi kepala gitu kan. Nah, demi karena memenuhi itu akhirnya dia punya ambisi untuk misalnya mungkin naik terus dan Hmm. sementara dia tidak mempersiapkan dirinya dalam proses. Hmm. Apakah ini berarti misinterpretasi ayat? Yes. Oh. Pembenaran itu selalu begitu karena ya itu tadi asal comot. Ya, iblis kan begitu ya. Iblis itu kan Heeh. nyomot terus ditafsir-tafsirkan sendiri. Hmm. Gitu kan. Nah, ini contoh-contoh tafsiran yang menurut saya rada ngaco nih ya. Hmm. Perumpamaan tentang benih yang ditabur. Ya. Nah, itu kan. Itu perumpamaan kan gini, tidak banyak perumpamaan yang Yesus interpretasikan langsung. Heeh. Dan perumpamaan tentang benih yang ditabur termasuk salah satu perumpamaan yang Yesus itu interpretasikan langsung, termasuk pemaknaannya, benih itu artinya apa, tanah itu artinya apa gitu kan. Ya, betul. Eh, itu pun masih interpretasi gitu kan, bahwa Heeh. benih itu kan bicara tentang firman. Ya. Tapi masih ada orang-orang Kristen yang bilang benih itu uang. Enggak, Ah. firman. Hmm. Itu kan misinterpretasi, Iya, 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 iya. Betul, ya kan? betul, betul. Benihnya itu jadi terus kemudian bertumbuh 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Itu bukan duitnya yang bertumbuh. Yang bertumbuh adalah firmannya. Ah, itu dia. Tapi memang memang seringkali itu yang dipakai begitu kan? Betul, betul, Hmm. betul. Nah itu jadi terus lagi hendaklah kamu setia dalam perkara kecil. Barang siapa percaya dalam perkara kecil, dia akan kepadanya akan dipercayakan perkara besar. Itu contoh Ya. tuh ya ayatnya. Heeh. Ini diinterpretasikan lagi-lagi gitu kan, urusannya material. Padahal di dalam perikop itu Yesus sedang berbicara tentang em, apa? Memang betul Yesus bicara tentang talenta, Mm-mm. gitu ya. Dalam hal ini kita mengenal bahwa ada namanya dana, daya, dan doa, Ya. gitu kan. Nah, banyak orang Kristen berpikir bahwa doa itu adalah perkara terkecil yang bisa dilakukan oleh seorang Kristen. Ah, iya sih. Betul ya? Heeh. Tapi di mata Tuhan, dengan perumpamaan, bicara tentang perumpamaan tentang talenta ini, berarti gini, dana itu justru perkara terkecil yang di mata Tuhan. Hmm. Terbalik dengan kita Terbalik, begitu. betul. Heeh. Keuangan itu hal terkecil di mata Tuhan. Justru Yes. doa mungkin adalah hal yang terbesar Yes. di mata Tuhan. Mm, 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 mm. Nah, Hmm. maksudnya keadaan-keadaan seperti ini kan kadang-kadang menjadi buat orang Kristen yang tidak hidup di dalam firman, itu jadi pembenaran-pembenaran gitu loh. Mm-mm Gitu kan. sih. Mm-mm. Apalagi kalau Gitu sudah ya. dibilang klaim janji Tuhan, klaim janji Tuhan. Nah, kalau Nah, sudah itu kan seperti ini, klaim janji Tuhan, klaim. ini gimana? Itu pertanyaannya adalah kita udah menjalani hidup kita dalam kebenaran atau belum gitu loh. Ah, Daud mengatakan bahwa Tuhan adalah Mazmur yang paling terkenal gitu kan. Salah satu perikop paling terkenal kan, Tuhan yes. adalah gembalaku. Heeh. Dia membaringkan aku di padang rumput yang berumput hijau. Ya. Gitu ya, di padang yang berumput hijau. Tapi gini, banyak orang dia membaringkan di rumput hijau, tapi lupa gitu kan bahwa ada lembah kekelaman yang mesti dilewati dulu gitu kan.
Sih. Iya sih. Iya sih. Tapi Itu memang istilahnya gini, selama ini ya mungkin kita pahami bahwa oh kalau hidup Kristen ini memang selalu ya, saya juga perhatikan mm-mm. digadang-gadang kan gini, ikut Tuhan nanti masalahmu diselesaikan, ikut Tuhan nanti Nah, masalahmu beres dengan segala macam. Akhirnya kan eh kita akhirnya ketika ketemu masalah kita berpikir bahwa kita sedang melakukan kesalahan dan itu dihukum sama itu Tuhan dia. gitu. Itu dia. Ah, Pertanyaannya, apakah benar masalah kita diselesaikan? hmm, Itu ya, kan? Kenapa? heeh, Karena firman Tuhannya mengatakan bahwa kalau kita menghadapi masalah, Dia akan memberikan jalan keluar, bukan menyelesaikan masalah loh. ya itu dia. Jadi dia mesti jalani gini, dia ibaratnya gini loh. Waktu Tuhan izinkan masalah datang, Mm-mm. dia udah tunjukin, nak, pintunya di sini. Hmm, Terus yang yes. jalan siapa? Bukan Tuhan yang nyelesain buat kita gitu loh. Tuhan itu membantu kita, Tuhan itu memberikan pertolongan buat kita, tapi yang harus menjalani prosesnya adalah kita. Dan Oke. sama seperti Daud gitu kan. Waktu dia harus Heeh. melewati lembah kekelaman, Daud tidak berkata bahwa Tuhan yang bakal bikin gua ngelewatin, enggak gitu loh. Mhm, mhm. Waktu dia melewati lembah kekelaman, Daud mengatakan bahwa aku tidak akan takut sebab engkau besertaku. Dia Yes. mendampingi kita, Yes. Betul, betul, betul. Berarti tetap gitu kan. kitanya yang harus ngadepin masalah itu. Iya, Tap iya. Dan ah. kebenarannya adalah kita tahu kita akan baik-baik saja karena Tuhan yang mendampingi kita gitu loh. Oke. Tapi kembali lagi kalau berbicara masalah Ya, kebenaran dan pembenaran gitu kan. mm-mm, eh Biasanya nih gitu kan, yang mm-mm, paling menjadi pertanyaan adalah gimana iya. aku harus ngebedain, gimana saya harus membedakan mana ini kebenaran, mana ini pembenaran. Nah, Nah, saya bawa ada 5 poin sih di sini gitu ya. siap. Eh, Nah, yang pertama adalah kebenaran itu selalu berbanding lurus dengan firman Tuhan Yes, kebenaran selalu yang berbanding seutuhnya, lurus ya. bukan setengah-setengah ya, bukan Oke. setengah-setengah, bukan asal comot. Heeh, Gitu loh. heeh. Makanya kenapa begini? Kita sering mendengar betapa pentingnya belajar firman Tuhan, kita sering mendengar betapa pentingnya untuk kita duduk mendalami dan menggali firman Tuhan karena Yes. itu loh. Gitu kan. Hmm. Di gereja kami hari-hari ini lagi banyak berbicara tentang jemaat di Berea. Hmm. Jemaat di Berea itu dikatakan bahwa mereka ini lebih baik daripada orang-orang lain. Hmm. Mengapa? Karena mereka itu hidupnya menggali firman. I Dan see. mereka benar-benar firman itu menghidupi firman. Ya, Gitu loh. ya, ya. Ya, jadi karena banyak orang itu ya cuman maaf kata gitu ya, firman aja cuman denger mungkin seminggu sekali gitu kan. Itu Hmm. pun ujung-ujungnya begitu dengerin di gereja gitu kan mungkin nyenggol pasangannya gitu kan, tuh buat kamu, tuh buat kamu. Loh, kan Iya ada tuh sih. orang-orang kayak begitu, makanya tuh dengerin. Nggak bisa gitu kan. Heeh. Karena firman Tuhan tuh harusnya adalah refleksi untuk kita hidupi gitu kan. Hmm. Gitu loh. Iya sih, Dan betul. hari-hari ini justru saya makin mempelajari bahwa ternyata firman Tuhan itu tidak seribet itu gitu loh. Hmm. Yang bikin ribet itu pikiran kita sendiri yang berusaha itu tadi menafsir-nafsirkan sendiri gitu ya. Kadang-kadang kita cukup jalanin aja kita akan nemu kok gitu loh. Mhm, mhm, Gitu. mhm. Nah, tapi memang Nah, memang yang menjadi biasanya ya setelah oke, mm-mm, mm-mm, masalah berbicara berbanding lurus dengan firman Tuhan gitu kan. Nah, mm-mm, ini pun seringkali juga akhirnya menjadi permasalahan seperti tadi Pak Andrew katakan ya bahwa oh firman mm-mm, Tuhan ini akhirnya jadi salah kaprahnya juga adalah firman Tuhan seperti apa yang dimaksud di sini mm. gitu. Ya, ya. Nah, makanya kenapa yang kedua kita mesti punya mentor, Christine. Oh, oke. Gitu loh. Jadi orang-orang yang kita bisa percaya sebagai seorang mentor rohani gitu kan atau Mm, bapak rohani ya. itu akan membantu kita untuk kita memiliki akuntabilitas. Karena gini, saya sudah selama mungkin lebih dari 10 tahun ini gitu ya, saya memiliki seorang mentor rohani dan justru dengan adanya mentor rohani itu membantu saya untuk belajar berjalan di dalam koridor yang benar, Yes. gitu kan. Jadi perjalanan kekristenan saya itu jadi makin lama makin mengarah kepada esensinya, Mm. bukan kepada hal-hal yang cuman kulitan aja gitu loh, Ah, betul. gitu Yes. kan.
Karena kadang-kadang yes, kalau kita belum memahami firman gitu ya, Mm-mm. ini gimana artinya, ini apa, artinya apa. Nah, daripada kita berusaha untuk mencari tahu interpretasi-interpretasi sendiri atau kita Ya, mencari, oke, boleh-boleh aja kita mencari misalnya YouTube atau apapun ya. ya. Tapi kan gini, YouTube sekarang ini kita cari satu poin, bahasannya bisa bisa ngalor ngidul kan, Yes, gitu loh, betul, betul, gitu kan. betul. Nah, makanya Mm-mm. kenapa penting sekali untuk kita sendiri juga duduk mempelajari apa sih yang menjadi dasar dan kita punya mentor secara pribadi gitu loh, Mm-mm, gitu kan. mm-mm. Karena begini, kenapa fungsinya mentor itu penting? Karena mentor-mentor ini mereka sudah pernah mungkin mereka sudah pernah mengalami apa yang kita alami. Tidak berarti bahwa bukan berarti bahwa pengalaman itu adalah kebenaran ya. Ya. Tetapi pengalaman itu membantu kita memberikan sebuah sudut pandang yang baik tentang bagaimana cara respon kita sesuai dengan kebenaran. Oke. Pengalaman itu membuat kita harusnya bisa berpikir bahwa oh, yang kemarin tak lakukan ini tidak benar Iya, gitu kan. Berarti iya, next tidak iya. boleh gitu lagi. Begitu Betul, maksudnya ya betul, berarti ya. betul, betul, betul. Mm-mm, Jadi waktu mm-mm. mereka memberikan arahan kepada kita berdasarkan mungkin pengalaman para mentor kita ini gitu ya. Ya, Mereka memberikan itu juga karena mereka udah tahu nih, saya misalnya pun, nah mentor itu bukan berarti bahwa mereka selalu benar ya. ya. Mereka bisa bercerita, saya pernah salah nih di sini, Mm-mm. gitu kan. Kenapa? Karena harusnya firman Tuhan yang ngomong begini, dan saya Ya, salah jalan. Nah, buat saya mentor yang sehat itu justru adalah mentor yang bisa menunjukkan vulnerability mereka gitu kan, ya. kerapuhan dalam tanda kutip kerapuhan mereka bahwa mereka bukan orang yang perfect Oke. Dan ini gitu loh. memang seringkali kita salahnya di sini juga gitu kan. Iya, Kita mencari iya, mentor tuh yang bener-bener totally perfect, perfectly 100% nggak betul. pernah salah. Begitu mereka salah, kita pikir Nah, wah kita salah mentor nih, kita lalu judge mereka. pindah. Nah, itu kan lalu pindah gitu kan, wah nggak cocok jadi mentor saya gitu kan. Buat saya gitu Iya kan, iya iya. mentorship, discipleship gitu ya dalam hal ini gitu ya, pemuritan gitu ya dalam hal Ya. ini berbicara tentang saya berani submit tuh. Karena gini, Ya. satu-satunya pemurid yang tidak pernah salah dalam hidupnya cuma Yesus Kristus. Yes. Itu doang. Yes. Ya kan? Paulus aja berani mengakui bahwa dia pernah berselisih paham dengan si ini si itu gitu kan. Iya sih, betul betul betul. Gitu loh. Iya. Iya. Dan dia tidak membenarkan keadaan itu gitu kan. Walaupun memang dia hanya mengakui apakah itu benar atau tidak, dia tidak pernah mengatakan itu gitu kan. Dan Iya. tidak berusaha membenarkan diri gitu Iya. loh. Tapi dia hanya menceritakan dirinya apa adanya. Mentor tuh harusnya begitu. I see. Betul. Gitu loh. Iya sih. Dan tapi memang sering kali kita kejebaknya di sini gitu kan, bahwa Yes. eh, ketika poin yang pertama tadi ya bahwa berbanding lurus dengan firman akhirnya menjadi topiknya hari ini gitu kan. Akhirnya itu jadi Iya, yes. pembenaran-pembenaran Pembenaran, yang betul. membuat kita nih akhirnya malah kejebak. Dan apalagi Betul. ketika harus punya mentor, apalagi ketika harus sudah menjadi Nah, mentor, kadang-kadang ini betul. ya akhirnya membuat kebenaran, membuat firman itu jadi pembenaran, kita pakai Iya, ayat-ayat iya. menjadi pembenaran, Betul. menutupi salahnya kita Betul. supaya kelihatan Betul. perfect gitu ya. Betul. Dan ada orang-orang yang Ah, takut di mentor karena mereka heeh. takut terbuka. Iya sih, betul. Dan kalau kita tanya, begini kalau saya balikin tanya gitu kan, kalau Heeh. kita takut terbuka, emang apa sih yang kita takutin dengan kita terbuka? Iya sih, iya. Bener kan? Iya. Loh, maksudnya gini loh, dalam tanda kutip apa sepenting itu gitu loh hidup kita, kok kasarnya tuh begitu gitu kan. Emang lu siapa? Ntar kalau terbuka diomong-ngomongin, ya udah diomong-ngomongin ya udah gitu loh. Nggak ada yang lebih buruk dari itu kan, Hmm. gitu Iya, kan. tapi memang Dan betul, memang kalau betul kita gitu sih. diomong-omongin terus kita tersinggung gitu kan, loh. Iya, Memang kenyataannya hidup kita mungkin gitu ya, misalnya iya, hidup kita heeh, sehancur itu gitu kan. heeh. Kalau ada orang yang ngomong-ngomongin kita, berarti kan di sisi lain akan ada juga orang-orang yang mendoakan kita gitu loh. Ay, ya, iya, betul. Ya Iya, kan? iya, iya. Tapi memang Banyak orang cuman reality. berpikir bahwa betul, banyak orang berpikir cuman digosipin, nanti saya bakal digosipin orang loh. Kalau Mm-mm, ada yang menggosipkan tuh berapa banyak sih? mm. Gitu kan. Wah, satu gereja, nggak mungkin satu gereja. Karena gini, di dalam gereja selalu akan ada orang yang benar, ada orang yang ngaco. Yes.
di dalam lingkungan manapun gitu kan. Setuju, betul. Jadi daripada kita menghabiskan waktu, menghabiskan energi untuk menggeneralisasi bahwa satu gereja bakal ngomongin saya, mending kita pikirkan bahwa di tengah-tengah orang yang akan ngomongin saya ini, akan ada orang-orang yang berdoa buat pemulihan saya. Yes, amin. Itu yang nggak pernah dipikirin. Itu, gitu loh. Iya, iya. Dan saya juga melihat bahwa mentor-mentor yang benar gitu ya, bahwa kita tahu bahwa ada orang-orang yang memang mentor-mentor yang ada memang mentor-mentor yang nggak benar ada, gitu kan. Tapi semua mentor yang benar itu justru menjaga akuntabilitas mereka gitu loh. I see. Betul. Yes. Iya. Betul. Iya kan? Nah, itu makanya kenapa? Karena gini, kita tahu mentor kita udah berjalan dalam kebenaran, dan kita ikutin. Itu sama seperti lagi-lagi saya ambil contohnya Paulus gitu ya. Paulus itu saya lihat itu dia satu-satunya murid Kristus yang notabene dia nggak pernah ketemu Kristus secara fisik gitu ya. Tetapi dia adalah satu-satunya yang berani mengatakan bahwa ikutlah aku sebagaimana aku mengikut Kristus. Yes. Iya. Betul. Itu fungsi, itu mentor yang benar tuh kayak begitu gitu loh. Saya memang penuh dengan ketidaksempurnaan, tetapi karena aku ngikut Kristus, kamu ngikut aku aja gitu loh. Aku ngikut Kristus, aku nggak ngikut yang lain, aku ngikut firman-Nya gitu kan. Dia berani menyatakan itu. Ini dia. ini dia. Karena memang ini kalimat saya jadi tiba-tiba teringat gitu kan dengan sebuah kalimat yang dikatakan, sembunyikan aku di balik salibmu. Ya. Kalau secara kebenarannya benar, tapi kalau dianggap pembenaran itu jadi akhirnya jadi salah kaprah. Betul. Ya, betul. Ya. Kita nggak perlu menyembunyikan diri di balik salib. Kenapa? Karena salib itu sebenarnya itu dengan salib itu kan tanda bahwa kita sudah ditebus. Yes. Gitu loh. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa kita itu sudah dapat privilege sebagai memanggil anak. Dipanggil sebagai anak gitu, dan dia bisa memanggil dia Bapa. Yes. Gitu kan. Nggak usah gini, memang tahu niatnya adalah mau humble gitu ya. Tetapi akhirnya the confidence in Christ gitu kan, kepercayaan kita terhadap Kristus itu menjadi nanggung-nanggung gitu loh. Betul. Gitu kan? Betul. Dan tanpa kita sadari, entah sebagai mentor ataupun yang dimentori, akhirnya kita jadi kejebak hidup di dalam pembenaran-pembenaran yang ya malah menjerumuskan kita sih. Betul. Belum lagi kita melihat gitu kan, ada orang-orang yang dalam tanda kutip gitu ya, tidak seimbang antara firman sama ngeroh gitu kan istilahnya zaman sekarang. Wah, Tuhan bicara. Pertanyaannya selaras nggak sama firman? Udah itu aja gitu loh. Kalau memang Tuhan bicara, harusnya gini, kalau buat saya ya, suara Tuhan yang paling hakiki, yang paling mendasar itu ada di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab. Yes. Jadi pada saat kita ada orang yang berani mengklaim bahwa aku mendengar suara Tuhan, tapi ternyata tidak berjalan selaras dengan firman, dia bukan dari Tuhan. Yes. Nah sayangnya memang ya lagi-lagi gitu kan, banyak orang percaya yang tidak memilih untuk tidak mau membuktikan itu secara firmannya. Iya sih. Apalagi kalau itu sebuah dibilang predestinasi pesan Tuhan atau mungkin nubuatan yang mengatakan kamu akan begini. Nah. Itu kan. Mendiang gembala saya waktu saya dulu di Australia gitu ya. Dia pada waktu itu dia pernah sekali waktu dia khotbah bahwa gini. Selalu periksa segala sesuatu termasuk khotbah saya sendiri. Dia bilang gitu loh. Kalau khotbah saya melenceng dari firman, tegur saya. Dia bilang begitu. Ini gembala saya nih. Yes. Jarang. Jadi itu yang harusnya menjadi sifat atau sikap, misalnya kita di mentor gitu ya, untuk cari mentor yang seperti apa. Cari mentor yang berani mengatakan seperti itu gitu loh. Yes. Yang berani mengklaim bahwa dia vulnerable. Kalau dia salah, dia siap ditegur. Yes. Tapi itu yang paling susah dicari. Itu emang gitu kan. Nah berarti ini pesan-pesan buat para mentor juga gitu kan, para orang-orang yang mengaku dirinya mentor, harusnya dong, yuk kalau kamu ditegur,
ya siap Yes. gitu loh. Yes. Ya kan, nggak usah Mhm. cari pembelaan sana sini, nggak usah cari pembenaran. Ya udah salah ya salah. Yes. Ya, ini dia. Nah, sebelum ke poin berikutnya gitu kan, Ya, masih di poinnya ya. kedua. Memang hal Kedua, ini betul. menjadi penentu ya tentang mentor ini Yes. gitu kan. Ya. Nah, pertanyaannya begini, eh memang kecenderungan ya banyak orang itu bergereja itu lebih memilih ke gereja yang bergereja ribuan begitu kan. Mm-mm, Uh, mm-mm, mm-mm, nah atau mega church katakan begitulah mm-mm, gitu mm-mm, kan. Nah mm-mm, mm-mm, akhirnya mm-mm, kan itu membuat kehilangan sosok mentor ini. Nah bagaimana dengan mm-mm, mm-mm, kembali ke pribadi kita? Saya yakin kekasih Tuhan pagi mm-mm, hari ini yang mendengar ya pasti kan rindu juga mendapatkan mentor gitu kan. Nah mentor ya, ya. mentor ini bagaimana cara kita memilih Mm-mm, mentor, bagaimana cara kita untuk mendapatkan mentor ini, dan mm-mm, bagaimana kita juga harus mensikapi ketika ya. kita bertemu dengan mungkin mentor yang selama ini mungkin kita dimentori secara dalam tanda kutip tak benar Mm-mm, lagi gitu kan. Nah, mm-mm, mm-mm, bagaimana mm-mm, kita harus mensikapi hal ini, tapi jawabannya ditunggu dulu, kita harus jeda dulu. mm-mm. Yes. Baik, kekasih Tuhan, kita akan jeda dulu dan kekasih Tuhan, kalau ada pertanyaan silahkan ya, kekasih Tuhan boleh bergabung di Ya. WhatsApp atau di SMS. Kekasih Tuhan, hingga saat ini Anda masih nikmati Bincang Pagi 1062 Radio Sangkakala. Sepuluh enam dua The Voice of Love, kekasih Tuhan, masih di dalam program Bincang Pagi Sangkakala bersama dengan Pastor Andrew Ardianto. Baik, shalom, selamat pagi. Nah, Yes, pagi. yes, wah tadi kita jeda tuh kita ngobrol seru loh kekasih Tuhan. Iya, iya, Seru iya, iya, banget iya. gitu kan karena Yes, yes, memang yes. ini hal yang urgent dan kita Yes. sebagai anak-anak Tuhan nggak boleh tinggal diam saja gitu kan. Betul, Jangan betul. sampai ending-endingnya tuh ketika pintu dibuka lalu ketika mau masuk ditanya loh kamu siapa gitu karena ini kan repot Nah, kalau nah, seperti nah. itu. Itu mateng gitu kan kalau orang Jawa Jawa Timur bilangnya mateng gitu kan. Itulah, oke. Nah, tadi sebelum jeda tadi kan saya tanya, bagaimana sih cara kita ya? Kan memang hari-hari ini banyak sekali yang menjadi dalam tanda kutip mega church gitu kan. Mhm, mhm, Dan mhm. gembala tempat digembalakan pun meskipun itu bukan mega church, tetapi juga Mhm, kadang-kadang ini yang saya jumpai gitu kan. Minggu ini pendeta ini di gereja itu, di gereja sono dapat undangan di mhm, mana-mana. mhm. Nah, ini kan Betul. akhirnya membuat jemaat ini dalam tanda kurung gede gitu kan tak pernah Mhm. berjumpa dengan gembalanya. Apalagi Iya, gembalanya iya. nomornya private gitu kan. Kalau mau kontak Betul. aja dengan si bapak konselor atau ibu konselor itu. Nah, Yes, ini yes, kan betul. membuat akhirnya kan menjadi kita tuh jemaat seperti jemaat yang dalam tanda kurung gede tak Ya, tergembalakan gitu kan. Nah, yes, yes. bagaimana kita mendapatkan mentor atau memilih mentor dan kalaupun kita sudah mungkin kejebak ini selama ini kita Mhm, dimentori dengan mentor yang dalam hal ini tak benar gitu kan. Nah, mhm, bagaimana kita mhm, harus mhm. bersikap? Oke, jadi yang pertama adalah ini harus dilihat secara dua arah ya. Dalam Ya. arti Mm-mm. gereja sendiri, menurut saya gereja juga harus memfasilitasi pemuritan, Ya. memfasilitasi mentorship-nya, Hmm. gitu ya, discipleship lebih tepatnya ya, memfasilitasi discipleship-nya bahwa gini loh, bukan hanya si gembala atau para pemimpin-pemimpin di atas gitu ya, jajaran Ya. eksekutif mungkin istilahnya gitu ya, Ya. entah namanya penatua, entah namanya apa, bukan hanya mereka yang harus memuridkan, tetapi sampai ke bawah ini bersifat ketok tular gitu loh. Yes. Karena firman Tuhan amanat agung itu jelas, jadikan semua bangsa muridku, bukan Ya. jadikan semua bangsa jemaatku. Jadi konteks kata yang dipakai di situ Yesus mengatakan ini pesan terakhirnya Yesus mengatakan murid gitu loh. Yes. Jadikan semua Betul. bangsa itu murid gitu kan. Berarti pemuritan adalah sebuah hal yang sangat penting dan pemuritan justru sebenarnya akan jauh lebih sehat apabila ada pertemuan secara berkala dan sifatnya face to face. Gitu. Bukan Kalaupun secara misalnya online tidak face to aja. face dengan ya, kalau misalnya tidak face to face, minimal zaman sekarang pakai Zoom, pakai virtual meeting. Yang penting ada interaksi yang sifatnya memang real, gitu loh. Video Bukan hanya call sekedar gitu kita ya. betul.
Bukan hanya sekedar kita nonton YouTube, dengar podcast gitu kan. Itu bisa kalau kita belum menemukan pemurid yang tepat. Itu bisa, tapi sifatnya kita harus sadar bahwa itu sifatnya sementara. Nah, ini sudut pandangnya kalau kita sebagai jemaat nih ya. Ya. Kita sebagai jemaat, kita harus menemukan mentor gitu loh. Mm-mm. Istilahnya saya percaya bahwa kalau kita benar-benar berdoa kepada Tuhan untuk kita menemukan pemurid gitu ya, Iya. Tuhan akan pertemukan kita dengan pemuridnya gitu loh, Yes. dengan pemurid yang memang, karena seperti seperti Petrus dan Cornelius yang satu di mana tiba-tiba Roh Kudus bicara sama mereka gitu kan, Iya. gitu kan, dan akhirnya Petrus pun memuridkan Cornelius gitu loh. Iya. Nah, di masa gereja mula-mula gitu kan, pemuritan ini berjalan secara memang benar-benar dari misalnya si A memuridkan si B memuridkan si C, dan itu bersifat ketok tular, berantai. Nggak cuma sekedar, karena gini, Paulus mungkin dalam konteks tadi Christine mengatakan tentang mega church gitu ya, Paulus mungkin termasuk salah satu yang kerjaannya keliling kemana-mana kan, gitu loh. Kerjaannya keliling kemana-mana, walaupun notabene dia tidak pernah melupakan jemaat-jemaat yang pernah dia muridkan gitu kan, dengan surat-suratnya. Tetapi kan dia tahu bahwa dia punya keterbatasan, makanya kan kenapa di tempat-tempat di mana yang dia pernah layani gitu kan, dia membentuk para pemurid-pemurid lokal, gitu loh. Nah, harusnya itu yang seperti itu tuh yang terjadi. Yes. Gitu. Ya, jadi harusnya gereja memikirkan ini gitu kan. Ribet, ya memang ribet, tapi karena memang gini loh, kalau mau bicara nggak mau ribet, ya jangan bikin mega church, udah gitu aja kan. Ngerti kan? Iya sih. Kan gini, makin betul. besar kan, ya Spider-Man, di film Spider-Man aja salah satu tagline-nya kan the greater the power, the greater the responsibility gitu kan. Gitu kan. Nah, dalam kepemimpinan juga naik begitu tinggi, gitu. semakin kencang anginnya gitu ya. Iya, gitu kan. Makin ribet, memang betul, makin ribet. Tetapi justru gini loh, kalau sistem itu sudah ada dari awalnya, maka sistem itu juga yang akan menolong kita gitu loh. Kalau ada orang-orang yang tidak menjalankan sistem itu, kan tinggal kita ingatkan, kita berikan mungkin teguran gitu kan. Nah itu loh. Nah itu. Nah kita kan, tapi kita juga lagi-lagi, kita sebagai jemaat, kita juga harus willing untuk mencari orang yang bisa, misalnya gini, bisa menjadi pribadi yang bisa secara konsisten mengecek akuntabilitas kita kan gitu. Yes, betul. Kembali lagi ke komunikasi dua arah ya, bukan hanya satu arah saja. Ya, betul. Itu kan nanti kan repot kan gini, kalau gembalanya mesti ke sana sini gitu kan, nanti kita bilangnya gembalaku nggak pernah perhatiin loh. Gini loh, itu ya kalau makin masih bayi-bayi sih silakan gitu kan. Tapi ada orang yang udah 10, 15 tahun, 20 tahun jadi Kristen masih nyarinya, gembalaku nggak pernah perhatiin aku. Nggak pernah itu apa? Pertanyaannya, memang kamu kan pernah kenal sama gembalamu? Gitu kan? Atau cuma sekedar ketemu papasan, Pak ini saya gitu kan, saya Andrew gitu kan, Pak ini saya Andrew gitu kan. Oh iya, abis gitu lewat, ya nggak akan dikenal itu namanya. Iya, betul. Gitu. Iya. Ya kan? Udah gitu dia cuma maunya jadi jemaat biasa, tidak mau terlibat di dalam pelayanan di dalam gereja gitu kan. Saya mau jadi jemaat biasa aja gitu kan. Terus abis gitu protes gitu kan, kenapa kekristenanku begini-begini aja? Ya karena cuma jadi jemaat biasa. Pilihan berarti ya. Ya kan, diajak ikut misalnya gereja-gereja, nggak tahu ini istilahnya kan bisa macam-macam ya, sel grup, kelompok sel atau apapun gitu ya. Diajak ikut pertemuan-pertemuan yang seperti ini, enggak saya repot gitu kan. Padahal sebetulnya repotnya apa? Repot di rumah, tidur-tiduran. Nah, gitu repot kan. pegang HP sih. Nah, repot pegang HP mungkin kadang-kadang gitu kan. Loh, saya pernah mendengar ada satu hamba Tuhan tuh pernah bilang begini, Tuhan itu tidak pernah meminta waktu kerja kita, waktu belajar kita, waktu kita bercengkrama dengan keluarga. Tuhan tidak pernah meminta itu. Tuhan hanya meminta waktu luang kita. Iya. Dan saya yakin di dalam satu hari nggak mungkin lah kita nggak punya waktu luang. Dan kalau memang gini loh, kalau memang pun tidak bisa hadir di acara-acara misalnya komsel atau sejenisnya gitu, minimal kalau dia ada niatan mengupayakan, dia pasti akan mengagendakan, let's say mungkin 1 kali sebulan, ngomong sama pemimpinnya, maaf ya saya ini kalau misalnya
Misalnya gini, di tempat saya komsel hari Kamis malam gitu kan. Sorry ya, aku kalau Kamis itu juga masih kerja. Tapi aku upayakan deh, maksudnya aku datang walaupun agak telat, tapi sebulan sekali oke ya. Loh, no problem. Tapi Yes. paling tidak kan gini, orang tuh kalau udah ada niatannya, dia pasti akan mengupayakan. Betul sih. Kalau kalau ada niat dan kalau benar-benar Memang, cinta, pasti akan bener. diupayakan apapun juga deh. Betul, betul. Karena saya gini, kadang-kadang kita mungkin akan bisa menemukan mentor-mentor kita di dalam komunitas kecil ini gitu loh. Betul. Iya. Gitu kan. Iya. Hmm, Dan hmm. kadang-kadang mentor tidak selalu harus orang yang lebih tinggi, dalam tanda kutip lebih tinggi derajatnya dari kita gitu kan. Tetapi peer itu juga bisa melakukan mentorship gitu loh, saling memuridkan istilahnya kan. I see. Betul. Tidak harus yang Ya. lebih tua juga. Iya, Mm-mm. Iya. dulu anak murid saya pertama kali zaman waktu pertama saya lahir baru, anak murid saya lebih tua dari saya loh. Really? Oh. Yes, saya lagi studi S1, dia anak S2. Itu anak murid saya yang pertama kali itu. Yes. Nah, tapi memang Kenapa? ini Karena bicara kepercayaan ya. iya, Bicara kepercayaan tidak melihat usia sebenarnya. betul, betul, betul. Tapi itu yang sering terjadi. Kadang siapa Ya, sih kamu orang masih muda gitu kok nasehatin nah aku. Pengalamanku lo itu lebih banyak daripada kamu. Yo, betul. yo. Nah, berarti itu saya masuk ke poin ketiga. Oke. Apa ini Nah, poin kebenaran ketiga? dan pembenaran itu akan terlihat dari bagaimana seseorang Hmm? memiliki kebenaran selalu akan membuat kita jadi makin humble, makin rendah Oh, hati. yes. Pembenaran akan membuat kita makin sombong karena kita makin mengandalkan ego kita. I see. Ya, betul, betul, betul. Gitu. Oh, Karena firman Tuhan itu harusnya membuat kita makin menyadari betapa hidup kita nggak bisa ngapa-ngapain kalau nggak ada Tuhan. yes, amin. Yes. Harusnya itu gitu loh. Yesus itu mengatakan di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Mungkin Ya. ada orang, loh ini aku bisa begini, bisa begitu. Betul. Tapi ibaratnya itu is just a series, itu jajaran angka 0. Gitu loh. Iya. Ya, Iya. ya, kita pengkhotbah juga mencatat bahwa segala sesuatu sia-sia. Itu kan kalau secara secara kepercayaannya atau mungkin secara penelitiannya, pengkhotbah ini ditulis oleh Raja Salomo di akhir-akhir masa hidupnya dia kan, gitu kan. Dan dia mungkin menyadari kan memang pada akhir masa hidupnya dia setelah dia ngaco menyembah berhala sana sini gitu ya. Ya. Dia kan memang bertobat gitu loh. Ya. Gitu kan, dia menyadari, dia kembali dan dia menyadari bahwa ternyata semua keberhasilanku tuh nggak ada apa-apanya kalau nggak ada Tuhan loh. Yes. Tuh. Gitu kan. Kita berpikir bahwa kita bisa baik-baik aja tanpa Tuhan. Betul, baik-baik aja di dunianya. Tapi setelah itu, Ya. gitu kan. Ya. Itu yang Ya. seringkali menjadi penyesalan di akhir. Tetapi ketika semua sudah terlambat. Nah, ini gitu ya. Jadi kebenaran itu firman Tuhan selalu akan membuat kita makin menyadari betapa pentingnya kasih karunia itu gitu loh. yes. Paulus waktu berdoa tolong cabut duri dalam daging ini gitu kan. Jawaban Tuhan cuma satu, kasih karuniaku cukup buat kamu. Yes. Yes. Tuhan sengaja membiarkan duri dalam daging itu ada di dalam hidup Paulus yang kita nggak pernah tahu itu apa gitu kan. Tapi di dalam itu Tuhan selalu mengatakan kasih karuniaku tuh cukup buat kamu. Ya kayak tadi gitu kan, Tuhan tidak menyuruh kita ngelompatin lembah kekelaman, enggak gitu loh. Kita bakal ngelewatin juga. Tapi Tuhan ada penyertaan Tuhan di situ, itu yang penting. Yes. Gitu loh. Yes. Ibaratnya kalau mau ngomong kasarannya, saya lebih baik jalan di padang gurun, tapi saya tahu ada tiang awan dan tiang api yang menyertai saya. Yes. Daripada saya harus ke padang yang berumput hijau, tapi nggak ada Tuhan di situ. Exactly, betul. Yes, yes, itu dia. Gitu kan. Dan ini yang seringkali memang menjadi persoalan ya. Kita berpikir bahwa penyertaan Tuhan dan Tuhan membuat mujizat dalam hidup kita tuh kalau kita ya mungkin kembali ke pembenaran bahwa kita diangkat, kita nggak ngadepin masalah. Kita loncat gitu kan, masalahnya hilang. Itu betul kling gitu kan. Waduh, kalau semua kayak begitu bubar. Iya, tapi memang itu sudah tertanam loh kayaknya gitu kan. Itu seperti itu sudah kita benar-benar berpikir tertanam. bahwa, nah itu dia, kita berpikir bahwa kekristenan itu quick fix.
Mm. Padahal Ya. kekristenan itu perjalanan. Yes. Hmm. Yes. Ya, sampai saat ini juga teknologi, misalnya gini, kita mau beranjak kemana gitu kan, kita mau bepergian kemana gitu kan. Ya. Sampai saat ini belum ada teknologi yang bisa instan memindahkan kita ke tempat tertentu kan. Gitu loh. Kita pasti akan melewati prosesnya, mau pakai pesawat kayak, mau pakai mobil, mau pakai kereta, apapun gitu kan. Selalu akan ada perjalanannya gitu loh. Yes. Saya di Jakarta mau ke Bandung, nggak bisa tiba-tiba saya menjentikkan tangan, saya tiba-tiba langsung pindah ke Bandung. Nggak ada ceritanya kayak begitu. Gitu kan. Karena berpikirnya ada pintu kemana saja mungkin. Itu dia. Nah, berpikirnya mungkin begitu gitu ya. Gitu ya. Tapi mungkin salah satu temuan Doraemon paling berguna sih. Mungkin juga kepengaruh film Star Trek ya, teleportasi Iya, gitu iya, loh iya. ya. Iya, gitu loh. Kita berpikir bahwa kekristenan itu Eh, quick fix. Enggak, gitu. Kekristenan itu perjalanan, gitu kan. Dan yes. makanya kan kenapa firman-Nya juga selalu mengatakan bahwa orang yang akan naik menghadap Allah ke Sion, itu akan berjalan makin lama, Nice. makin kuat, Yes. gitu kan. Ya, betul. Gitu kan. Hmm, betul, betul, Jadi, betul. bahwa kita akan semakin diperkuat. Nah, pertanyaannya adalah, kita diem atau jalan? Nah, itu dia. Ya kalau kita diem gitu kan, kita tidak melakukan apa-apa, kita diem, Hmm. ya kita nggak akan makin kuat Ya, betul, betul, gitu loh. betul. Itu jelas gitu loh bahwa ada sebuah tindakan nyata yang kita harus lakukan untuk berjalan gitu kan, Yes. menuju Allah di Sion. Dalam arti gini, berjalan pada kebenaran ya kan gini. Kalau kita belajar kebenaran, kita belajar firman. Firman itu adalah Allah sendiri kan. Yes. Kita Amin. berkata bahwa saya nggak bisa bertemu dengan Tuhan. Loh, kita baca firman, kita itu literally sudah dikatakan kita bertemu dengan Tuhan loh. Yes. Amin. Gitu kan. Amin. Jadi harusnya kalau kita bertemu dengan Tuhan, kita bergaul dengan Tuhan. Orang tuh gini, gampangnya ya, Hmm. kalau mau lihat gitu kan, kita itu ke arah rendah hati atau sombong gitu ya. Mm-mm. Orang tuh makin deket sama sahabatnya, dia ada kemiripan kan. Ya. Ini pasangan aja gitu kan, suami istri udah nikah sekian tahun tuh. Nanti ada kemiripan tuh suami istri tuh. Entah Yes. wajahnya orang pada ngelihat kok ada miripnya ya, atau perilakunya kok ada miripnya ya, Iya. gitu kan. Iya. Nah, mestinya kan begitu. Iya. Jadi harusnya kalau kita merasa bahwa kita mengakui atau kita mengklaim gitu ya lebih tepatnya, kita Hmm. mengklaim bahwa kita dekat sama Tuhan, harusnya perilaku kita makin dekat dengan pribadi yang kita dekat loh. Yes. Betul. Jadi kalau kita mengatakan bahwa kita dekat dengan Tuhan, terus kita tersinggungan, Tuhan kita bukan Tuhan yang tersinggungan loh. Iya. Iya kan? Loh, iya kan? Kalau kita makin dekat sama Tuhan, kita makin nggak bisa, kita mengaku diri kita, mengklaim diri kita makin dekat sama Tuhan, tapi kita kerjaannya ribut mulu sama orang. Hmm. Tuhan kita bukan Tuhan yang gampang ribut dengan orang loh. Itu kan? Ya kan? Iya, iya, iya. Iya. Kalau Betul. kita mengklaim diri kita makin dekat sama Tuhan, tapi kita makin disebelin sama banyak orang, Hmm. saya ragu gitu loh, kita dekat sama Tuhan apa sama yang satunya. Tingkah kita makin ngeselin, makin orang pada ih gitu kan. Nah, itu. Gregeti orang Jawa Timur itu bilang gregetno gitu. Iya, bencekno. Bencekno gitu kan. Kenapa? Karena Yesus sudah mengatakan belajarlah daripadaku karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Yes. Yesus mengatakan itu tidak dalam keadaan sombong, tapi Yesus mengatakan itu dalam keadaan bahwa dia menyadari bahwa sumbernya itu dari aku gitu loh. Yes. Mhm. Ya, ya, ya. Betul. Dan ini memang hal yang ini paling 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 membuat akhirnya seorang itu tidak mau lagi dimuridkan karena egonya, pride-nya tuh tinggi sekali Yes. dan Yes. apa ya? Akhirnya membuat dia tuh jadi enggan untuk melakukannya Yes. karena lebih Yes. baik memilih untuk pride-ku tetap tinggi daripada aku harus kebuka semuanya dan akhirnya Betul. dalam pikirannya nanti aku diremehkan orang. Nah, ini Betul. menjadi hal yang dasar poin. Dan lagi-lagi gitu kan, diremehkan orang tuh emang mau diremehkan sampai seberapa sih? Mm-mm. Ibaratnya gini, kalau mau kamu kasarannya nih ya, Mm-mm. kita udah remeh, mau ditunggu diremehin mau sampai kayak apa lagi sih? Loh, walaupun lu kok begitu sih loh, kenyataannya kita gini loh, ada
satu penulis si Max Lucado. Nah, Max Lucado itu kalau pernah tahu ada grup band judul namanya Sixpence None the Richer gitu kan. Itu kan sebetulnya kan asalnya inspirasinya dari pernyataan Max Lucado bahwa kita tuh di mata Tuhan, kita itu nilainya sama gitu loh. Nggak ada satupun yang lebih kaya dibandingkan yang lain. Gitu kan. Nah, istilahnya ya itu tadi gitu kan. Kita tuh udah remeh, kalau diremehin mau diremehin sampai kayak apa lagi sih gitu loh. Iya sih. Ya kan? Hanya karena seseorang mungkin misalnya gini, hanya karena seseorang memiliki mungkin kekayaan lebih daripada yang lain, apakah berarti dia tidak remeh? Di mata Tuhan tetap remeh loh. Itu orang kaya yang di firman Tuhan waktu di perumpamaan-perumpamannya Yesus itu kan, orang kaya dan Lazarus gitu kan. Di mata Tuhan orang kaya ini remeh sekali. Anak muda yang datang kepada Yesus, yang kaya raya itu, anak muda datang kepada Yesus, di mata Tuhan tuh remeh sekali. Iya. Kita sama-sama remeh. Kalau diremehin lagi, apanya sih yang mau dibanggain gitu, begitu loh. Gitu kan. Justru malah makin kita terbuka, makin gitu. Buat saya belajar bahwa makin kita terbuka dengan kerapuhan kita, gitu istilahnya ya. Makin kita terbuka dengan kerapuhan kita, makin kita sebenarnya didewasakan karena kita belajar untuk makin rendah hati. Iya sih, betul. Di dalam bisnis pun juga begitu gitu kan. Saya sebagai seorang pemimpin, saya belajar untuk jadi pemimpin yang kalau memang salah ya udah ngomong aja, sorry ya guys, aku salah. Selesai kan? Justru malah anak buah kita akan lebih respect kepada kita kalau kita berani mengklaim hal seperti itu gitu loh. Tapi kerendahan hati yang benar berarti ya, yang tulus, yang tidak dibuat tidak untuk gini, kalau pada akhirnya kalau tidak tulus ya balik lagi udah ke pride lagi gitu kan. Kerendahan hati itu kan berbicara tentang bagaimana, ini contoh lagi gitu kan. Yesus tuh siapa? Yesus tuh Tuhan loh. Ya kan. Amen. Kita mau belajar kerendahan hatinya Yesus itu mau sampai di mana? Sampai di kayu salib tuh kerendahan hatinya dia tuh sampai begitu gitu loh. Iya, betul. Gitu kan. Dan di tengah-tengah dia bisa punya kemampuan untuk dia melakukan pembalasan. Dia lebih dari mampu melakukan itu. Gitu kan. Dia justru mengatakan, Bapa ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Pertanyaannya kerendahan hatinya bisa sampai segitu nggak? Dan kerendahan hati ini ditiru oleh Stefanus kan? Iya, betul. Bapa jangan limpahkan dosa ini kepada mereka. Gitu kan. Iya. Wow. Ya, Paulus itu adalah proses perjalanan dari orang yang ego makin lama makin kosong. Iya. Ya. Itu kalau kita pelajarin perjalanan Paulus, harusnya perjalanan kita dalam kebenaran tuh dari situ gitu. Oke, kita boleh prideful di awal-awal, tapi kalau kita misalnya lagi-lagi gitu sudah 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun jadi Kristen dan kita masih ego, kita masih banyak bermain, saya ragu gitu loh, kita hidup dalam kebenaran atau pembenaran. Ya, betul. Berarti ini bisa menjadi salah satu untuk merecek diri kita sendiri, apakah kita ini hidup di kebenaran ataukah sudah hidup di pembenaran gitu ya. Betul. Oke, berarti poin yang pertama tadi, kebenaran selalu berbanding lurus dengan firman Tuhan secara totally. Kemudian yang kedua, harus punya mentor. Harus mau dimentori. Jangan cuma mau punya mentor tapi nggak mau manut. Nah, itu. Kemudian harus hidup dalam kerendahan hati dan tidak menjadi tinggi hati, tidak tersinggungan. Oke, berarti berikutnya apa nih? Berikutnya, kita tadi ngomong tentang buah ya. Berarti buah yang kita hasilkan tuh clear. Gitu loh. Betul. Buah roh itu adalah sebuah keutuhan. Kita sering salah kaprah walaupun ada 9 gitu. Kita berpikir bahwa itu ada 9 buah. Enggak, buahnya 1. Buahnya adalah 1. Gitu kan. 9 itu apa? Elemennya. Ibaratnya dalam satu buah, misalnya apel gitu kan. Ada bijinya, ada dagingnya, ada kulitnya, ada nutrisinya. Itu semua jadi 1. Gitu kan. Dan salah satu elemennya adalah yang saya ingin tekankan di sini, salah satunya adalah kindness. Kindness itu bukan niceness loh. Itu kan kebaikan kita. Yesus itu adalah pribadi yang kind, tapi dia tidak selalu nice. Dia bisa marah. Ya. Nah, lalu yang kedua, maksudnya gini, penekanan yang kedua dalam buah ini adalah yang disebut pertama kali adalah kasih. Betul ya. Yang disebut terakhir adalah penguasaan diri.
saya ngelihat, saya menggambarkan ilustrasinya seperti ini. Kenapa disebut pertama kali? Karena kasih itu yang paling utama, Ya. ya kan? Ibaratnya kalau apel tadi gitu ya, ini bijinya, gitu kan. Tapi kenapa penguasaan diri disebutkan terakhir? Karena penguasaan diri ini seperti kulitnya. Kalau kita mau makan buah tertentu, gitu ya, kita harus kupas dulu kan kulitnya, Ya. baru kita lihat isinya, gitu kan. Ya. Jadi makin kita mengupas diri, gitu kan. Makin orang itu gini, dengan kita belajar menguasai diri, gitu ya. Kalau bicara tentang perilakunya, gitu ya. Memulai dari apa? Perilakunya mulai dari penguasaan diri dulu. Karena orang yang bisa menguasai diri, dia juga akan memiliki sukacita, Yes. memiliki damai sejahtera, memiliki kesabaran, dan seterusnya, dan seterusnya. Yes. Jadi perilaku kita yang harusnya kita banyak latih dulu di awal, itu justru adalah penguasaan diri. Oh, oke. Karena ini juga yang saya jumpain gitu kan, banyak orang itu pasti gini, apa sih yang ini contoh surat Paulus di Galatia gitu kan, dia kan menegur jemaat di Galatia bahwa kamu itu udah memulai dengan roh, tapi kamu sekarang mengakhiri dengan daging, Ya. gitu kan. Iya. Berarti kan ada sebuah perilaku yang berubah. Dan kalau kita bicara tentang roh dan daging, itu kan selalu pertentangannya cuma tentang satu hal ini, penguasaan diri kan. Ya. Betul. Ya kan? Ini saudara-saudara kita, teman-teman kita yang muslim sedang dalam momen puasa. Ya. Puasa itu bicaranya apa? Penguasaan diri kan? Iya. Betul. Gitu loh. Ya? Jadi saya gini, dalam puasa kita bukan cuma sekedar, orang kan pikir oh puasa nahan lapar gitu kan. Enggak. Justru kalau udah lapar tuh bisa nggak nahan emosi. Iya, biasanya kalau lapar ngamuan. Orang kalau udah lapar tuh emosinya nggak stabil. Iya, iya banget, iya. Dalam keadaan puasa itu kita bisa nggak nahan emosi gitu kan. Kita bukan nahan sih, mengendalikan emosi lebih tepatnya. Karena bicara pengendalian diri gitu. Mengendalikan emosi, bisa nggak kita mengendalikan emosi itu dalam kondisi puasa? Nah, itu lebih penting gitu kan menurut saya. Yes. Iya, Gitu ya. betul. Iya. Ini contoh nih ya. Saya juga hari ini juga lagi berpuasa gitu kan. Karena memang kami di korporat sedang ada puasa juga gitu kan. Ada 2 puasa selama 2 minggu. Nah, jadi ini lucunya gitu. Saya kalau lihat Instagram yang muncul tahu nggak apa? Makanan semua. Makanan. Ini kuliner ini kuliner. Saya bilang kemarin munculnya jarang gitu kan. Kenapa Kok tahu aja gitu kan. Dan dia gitu. Jadi mendadak bisa kruyuk-kruyuk gitu. Tapi kan saya bisa nggak nahan ini gitu kan. Bisa nggak saya mengendalikan diri saya? Gitu. Iya, berarti sama halnya ya ketika kita, Tuhan aku mau belajar sabar gitu kan, malah bertemu dengan orang-orang yang bikin itu dia. Nah, jadi Christine, ini saya belajar, saya baru belajar ini beberapa bulan yang lalu gitu kan. Saya mempelajari bahwa ternyata kesabaran itu bukan bentuk emosi. Kita mungkin ada orang-orang berpikir bahwa salah satu bentuk emosi adalah sabar. Tidak. Bentuk emosi itu adalah kita senang, kecewa, marah, sedih, itu emosi. Tapi kesabaran itu adalah keterampilan. Kesabaran itu skill yang kita harus latih untuk mengendalikan emosi kita. Apakah happiness harus dikendalikan? Yes, karena kalau enggak kita jadi error. Betul. Yes. Segala sesuatu yang berlebihan itu enggak baik gitu loh. Nah, kesabaran itu adalah keterampilan kita untuk mengendalikan berbagai bentuk emosi kita sehingga jangan sampai ini kebablas jadi emosi yang tidak berguna. Bagaimana mengelola berarti ya? Betul. Ya kayak di pembicaraan yang saya lupa itu yang beberapa, kalau nggak salah tahun lalu deh di Radio Sangkakala saya sedang bicara tentang marah gitu ya. Yesus itu marah, tapi marahnya dia tetap menggunakan nalar. Yes. Gitu loh. Nah, itu buktinya bahwa marahnya Yesus, marah itu emosi, tapi marahnya Yesus terkendali. Marahnya Yesus itu di level murka loh. Dia membolak-balikan meja dan sebagainya gitu kan. Yes. Itu murka gitu kan. Tapi di tengah-tengah kemurkaannya dia masih bisa mengatakan, memberikan pengajaran kepada orang-orang di sekitarnya. Bahwa tertulis bahwa rumah Bapakku akan menjadi rumah doa, tapi kamu jadi ini sarang penyamun. Ada pengajaran di situ. Nah, kita kalau marah bisa nggak kasih pengajaran?
Atau jangan-jangan kita kalau marah nyumpahin orang. Itulah. Jadi marahnya Yesus tuh masih dalam konteks sabar. Kenapa? Karena dia bisa mengendalikan dirinya. Bukan meledak-ledak. Bukan iya gitu loh. Masih meledak tetap meledak loh, Christine. Hmm. Tapi meledaknya itu tidak membiarkan nalarnya dikuasai oleh emosi. Oh, tetap ada Nah, itu yang pengendalian namanya pengendalian dirinya. diri. Betul, I see. betul loh. Heeh, iya 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 iya. Iya ya, betul 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 betul. Bukan berarti orang Kristen nggak boleh marah, tapi di dalam kemarahan kita masih berpikir secara jernih nggak? Itu Mm-mm. pertanyaannya. Mm-mm. Karena Mm-mm. banyak kali kita kemarah justru nggak bisa berpikir jernih, Mm-mm. Iya, betul gitu kan? betul. Yes. Makanya kenapa di situ kita masuk ke yang kelimanya nih sekalian gitu kan, bahwa kalau udah ada buahnya, kita Mm-mm. harus tahu nih tujuan dari buah ini buat apa sih? Ini yang paling paling jarang untuk diketahui karena dipikirnya oh ya udah Yes, tujuannya untuk ya sudah yang penting aku betul. berbuah selesai gitu. Itu dia. Terus berbuah nggak ada yang comot juga percuma kan? Heeh. Pohon mangga gitu ya, dilihat oh mangganya bagus, oh aduh buahnya kok kayaknya menarik, tapi nggak ada yang ngambil buahnya. Atau kalaupun diambil buahnya dimakan asem mateng, Ah, itu dia. Jangan-jangan memang gitu kan? tidak diambil karena buahnya asam. Itu dia, Ah, gitu kan? Nah jadi makanya kenapa kita mesti tahu nih, gitu kan? mm, Tujuan kita tuh apa? Waktu kita yes. belajar menghidupi kebenaran, tujuan kita tuh apa? Ya. Karena kalau tujuan kita menghidupi kebenaran hanya untuk misalnya mengkoreksi orang lain, itu Mm. pembenaran. I see. Ya. Tujuan kita hidup dalam kebenaran supaya kita itu makin serupa dengan Kristus, Yes. gitu kan? Yes. Bukan untuk kita mengkoreksi orang lain. Kalaupun kita harus dalam tanda misalnya kita harus mengkoreksi orang lain, kita Mm. mengkoreksi orang lain karena orang lain juga bisa melihat, oh ya memang itu yang dia lakukan. Mm. Ada faktor integritas di dalamnya, Yes. gitu loh. Ya, betul, betul. Ya kan? Oh ya Mm-mm. memang dia udah lakukan dan dia memang ya perkataan dia memang benar adanya. Aku Mm. mesti ambil contoh. Jadi pada akhirnya daripada kita ngotot mengkoreksi orang lain, mending kita belajar untuk jadikan firman Tuhan untuk mengkoreksi diri kita sendiri kan. Yes. Yes, betul. Dulu. Betul, betul, betul. Dan Ya kan? tapi Daripada kayak tadi saya ceritakan di gereja senggolin istrinya, senggolin suaminya tuh, firmannya buat kamu gitu kan. memang itu faktanya begitu gitu kan. Iya, itu Ah, loh. Paling gampang ya, memang paling gampang buat ngasih firman ke orang gitu kan. Tapi ngasih firman ke diri sendiri berani nggak? Nah itu loh. Iya sih. Karena orang yang rendah hati, dia akan berani untuk memberikan firman kepada dirinya sendiri. Yes. Itu. Ya kan? Yes. Firman itu harusnya adalah makanan kita, kan gitu ya. Ya. Bukan kita nyekokin orang lain kan. Iya. Betul. Orang kitanya yang lapar kok yang Itu, disuruh makan itu. orang lain ya kita tetap Nah, lapar gitu ya. betul. Eh, Betul. eh, eh, eh. Tapi memang meskipun lapar kadang meskipun ada di depan makanan ada di depan kita kadang kita terlalu malas untuk memakannya. Jadi tetap Yes, lapar. karena pride. Karena pride. Iya Pride sih. itu tadi. Eh, 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 eh. Iya 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 Loh. iya. Iya memang kebenaran dan pembenaran. Ini poin yang hal yang sangat mendasar dalam hidup kita. Tapi ini jarang sekali kita perhatikan dan akhirnya tanpa disadari kita sudah Yes. melenceng. Awalnya mungkin 0,1 derajat, lama-lama jadi 1, Makin lama-lama lama 100 makin derajat. kelihatan lebarnya kan. Iya, betul. Mm-mm, mm. Iya. Kemudian, Jadi saya memang melihat gitu ya, saya ya, ngalamin sendiri selama mungkin sekitar 5 tahun terakhir ini gitu ya, kan. Saya duduk ngambil waktu untuk belajar firman gitu kan. Dan ya, itu makin saya menyadari bahwa gini loh, satu sisi saya mm, jadi tidak gegabah untuk mengambil keputusan, ya. tetapi di sisi lain saya juga tidak berlama-lama untuk mengambil keputusan. Ah, yes, Karena setiap keputusan yang saya ambil, saya udah tahu dasar kebenarannya, yes, betul. gitu loh. Jadi waktu saya ngambil, saya lebih firm. Oh ya, Mm-mm, mm. Ya,
Itu dampaknya sampai sebegitunya, dan saya baru benar-benar memahami kalau firman Tuhan mengatakan kamu akan mengenal kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Itu baru ngerti saya. Oh, ini loh yang dimaksud, bahwa saya jadi punya freedom untuk mengambil keputusan karena saya udah tahu landasan kebenarannya. Yes. Betul. Tuh. Ya, betul. Memang ini memang hal yang mendasar dan jarang kita pedulikan hal ini karena Ya. kita terlalu asik tentang hal-hal yang justru menjadi tambahannya, bonus dalam Nah, hidup kita gitu kan. betul, Nah, betul. Bukan berarti bahwa kita bisa, istilahnya gini, kita bisa peka terhadap suara Tuhan yang sifatnya impresi dan sebagainya, itu salah, tidak gitu kan. Tapi itu, lagi-lagi, itu bukan esensinya. Gimana kita bisa menjadikan suara Tuhan itu impresi dalam hidup kita kalau kita bahkan bacanya aja setengah-setengah gitu kan. ya, betul sekali gitu. Sangat setuju dengan hal itu. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan adalah gini. Oke, hidup dalam pembenaran dan kebenaran Ya. atau pembenaran gitu kan. Nah, yang seringkali menjadi hal alasan gitu kan. Kadang-kadang kan orang gini, emangnya ngapain aku harus ngurusi hal itu? Emangnya apa gunanya buatku gitu kan? Toh rumah tanggaku juga sudah terlanjur mungkin broken, rumahku sudah terlanjur acak-acakan, bahkan diriku sudah Ya. terlanjur rusak. Apa gunanya Ya. lagi bagiku untuk peduli? Kekasih Tuhan, hingga saat ini Anda masih nikmati Bincang Pagi 1062 Radio Sangkakala. Sepuluh enam dua The Voice of Love, kekasih Tuhan, masih di dalam program Bincang Pagi Sangkakala bersama Pastor Andrew Ardianto. Baik, shalom, haleluya. Shalom. Wah, Yes. seru sekali ya. Ini waktu jeda tadi kita ramai. ngobrol seru lagi loh kekasih Tuhan. Iya. Dan memang banyak hal yang menjadi perhatian kita dengan yang ada terjadi di sekeliling kita, tapi kita lupa Yes. akan esensi dari kekristenan bahwa kita ini harus hidup di kebenaran, bukan di pembenaran. Nah, Betul. tadi sebelum jeda saya punya pertanyaan di last minute ini, nggak terasa waktunya habis. Karena seringkali gini, lo buat apa aku peduli lagi dengan itu, toh hidupku sudah hancur gitu kan, hidupku, keluargaku sudah broken lah, hidupku sudah nggak keruan-keruan. Yang penting aku hidup selesai, nunggu aja waktunya. Kadang seperti itu yang terjadi gitu kan. Nah, ini bagaimana kita harus menghadapi seperti ini? Nah, sekarang pertanyaannya, waktu Yesus berdoa di Taman Getsemani, meminta cawan dilalukan, terus kemudian tapi kehendakmu yang jadi dadadadadada gitu ya. Iya. Apakah kemudian tiba-tiba Bapa dalam tanda kutip berbelas kasihan kepada Yesus dan membiarkan Yesus tidak menjalani salib? Sama sekali tidak, dibiarin. Sama sekali tidak. Yesus tetap menjalani salib. Ya. Tapi begini, kan dibilang bahwa setelah Yesus berdoa itu dengan dia keringat berpeluh yang seperti darah itu, setelah itu apa? Ada malaikat-malaikat Tuhan yang menghibur dia kan? Yes, betul. Saya belajar begini, orang yang hidup dalam kebenaran, mungkin situasinya belum tentu langsung instan dia akan berubah. Iya. Tetapi orang yang hidup dalam kebenaran, respon dia terhadap situasi itu akan makin selaras dengan kebenaran. I see. Tidak mengubah Gitu loh. keadaan Kenapa masa Yesus lalu sampai berarti ya? betul tidak mengubah keadaannya gitu kan, tetapi ya itu tadi gitu kan, kenapa Daud tetap mengatakan dia akan tetap melewati lembah kekelaman. Dan kalau kita bicara bahasa aslinya gitu kan, lembah kekelaman itu lembah, sebutannya lembah bayang-bayang maut kan. Iya. Gitu loh. Yang mana dia, kalau ilustrasinya bukan, kalau kelam itu kan cuma mungkin gelap gitu ya, tapi mungkin kalau dalam ilustrasi Daud bukan cuma segelap itu, tetapi dia salah langkah aja dia mati gitu loh. Yes. Istilahnya. Tetapi dia bilang, aku nggak takut dong. Logikanya ya kita jalanin gini, nggak usah jauh-jauh deh, kita kalau lagi ada acara-acara kayak outbound dan sebagainya, terus ada jurit malam gitu kan, suruh jalan sendirian gitu. Berani gitu? Belum tentu kan kita berani. Iya. Tapi Daud mengatakan dalam keadaan seperti itu, dia mengatakan bahwa aku tidak takut. Yes. Tuh, berarti bukan keadaannya yang berubah, respon dia terhadap keadaan itu berubah. Betul. Waktu dia ada peristiwa
dia mau dilempari oleh rakyatnya dengan batu. Ini rakyat kurang ajar banget gitu. Ya, Gitu ya kan, gara-gara lu nih gitu kan, anak istri kita diculik semua gitu kan, dan sebagainya ya, gitu kan, mau ya. dilempari batu. Daud tidak melakukan apapun, tapi dia dikatakan kan, dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Lagi-lagi responnya yang berubah. Ya, betul. Secara logika mungkin dia bisa membela diri loh. Ini kan bukan salah gua, ini kan bukan salahku, Iya, iya. gitu kan. Kok kamu jadi nyalain ke aku? Dia bisa loh melakukan itu. Tetapi apa yang dia lakukan? Langkah pertama yang dia lakukan adalah dia menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Yes. Nah, yang kayak begini loh, yang membuat kita sebetulnya pentingnya kita berjalan dalam kebenaran itu adalah kita menjaga supaya respon kita tuh benar. Ya. Bukan keadaannya yang akan berubah. Mungkin kalau misalnya nih ya, maaf, ada suami istri yang akan cerai. Iya. Gitu kan. Terus kemudian apakah dengan kita berdoa, kita hidup dalam kebenaran, tidak terjadi perceraian? Mungkin enggak. Mungkin akan tetap terjadi perceraian. Tetapi respon kita terhadap situasi itu akan berubah. Yes. Gitu loh. Betul. Waktu kita mungkin bertahun-tahun kita berdoa untuk keluarga kita supaya mereka mengenal Kristus. Iya. Dan kita hidup dalam kebenaran. Apakah mereka akan seketika itu juga mereka mengenal Kristus? Mungkin enggak. Tapi respon kita terhadap berbagai situasi itu akan selaras dengan kebenaran. Yes. Yes. Betul. Gitu loh. Saya punya teman yang keluarganya itu kenal Kristus cuman gara-gara begini. Jadi ini anak ketiga, pokoknya mereka 5 bersaudara. Dia anak keempat. Iya. Dia anak keempat dan dia anak yang paling berandal sekeluarga. Saking berandalnya sampai keluarganya itu takut sama mereka. Sama dia, sama anak ini. Iya. Gitu kan. Dan sekali waktu kakaknya yang ketiga, yang udah lahir baru paling dulu, dia lahir dulu kedua gitu ya, lahir baru paling dulu, itu kena kecelakaan dan dia harus bed rest. Dan yang merawat kakaknya ketiga ini, anak ketiga ini adalah si anak keempat. Dia merawat dengan penuh kasih sayang, dia merawat dengan sangat telaten, dia ngerawat. Dan keluarganya ngelihat perubahan itu. Dan mereka terima Kristus. Yes. Loh, bukan situasinya yang akan berubah sebegitu aja gitu kan. Tuhan tidak akan bisa Tuhan mengubah situasi itu, bisa banget, dia maha mampu. Tapi yang sering kali lebih banyak terjadi adalah Tuhan akan mengubah hidup kita dulu gitu loh. Yes. Respon kita terhadap berbagai situasi sehingga orang bisa melihat, wah ternyata memang Kristus tuh benar hidup. Yes. Amen. Makanya kenapa firman Tuhan itu cermin, bukan kaca pembesar. Ya. Ya jangan jadikan firman Tuhan itu kaca pembesar gitu kan. Jadikan firman Tuhan itu cermin. Yes. Betul. Itu yang Kembali saya lagi pelajarin kepada dan saya alamin tujuan banget berbuah sih, itu ya berarti ya. Iya. Kan gini, pohon mangga itu nggak pernah mikir bahwa nanti itu mangga di sebelah atau kayak gimana bakal kayak gimana. Dia kan pernah mikir tanamanku kayak gimana. Yang penting di fokus dia adalah bertumbuh dan mengeluarkan buah mangga. Yes. Gitu. Ya. Dan kalau kita ditanam, kita berakar di dalam akar yang benar, Ya. buah yang kita munculkan pasti akan sesuai dengan akarnya. Kan? Yes, betul. Sangat betul. Sangat betul itu. Tuh. Wow. Nah itu sih. Aduh, ini benar-benar harus membangkitkan, Bincang pagi tapi berat kita. Ya. Iya, dan ini penting sekali gitu kan, bagi kita untuk hidup harus benar-benar kita ini berdiri di mana, di kebenaran atau pembenaran, supaya jangan sampai kita menyesal di kemudian hari gitu. Yes. Oke, ternyata waktunya sudah habis. Silahkan dengan untuk closing ini, untuk kesimpulannya dan juga nanti ditutup dalam doa. Silahkan. Ya, oke, baik. Jadi kekasih Tuhan, teman-teman semua, saya hanya ingin mengingatkan satu kalimat yang tadi sudah saya sempat katakan, bahwa kebenaran itu harusnya menjadi cermin buat kita. Karena kalau itu kaca pembesar, maka kita bisa pastikan bahwa kita sedang berjalan dalam pembenaran, bukan kebenaran. Karena cermin itu membuat kita merefleksikan hidup kita, mengevaluasi diri kita, apakah saya sudah berjalan di dalam kebenaran atau tidak. Nggak usah pusing dengan orang lain yang tidak mau melakukan kebenaran. Udah, nggak usah pusing.
fokus aja sama diri kita sendiri, bahwa saya berjalan dalam kebenaran, apapun keadaan yang harus saya hadapi, saya tahu bahwa Tuhan menyertai. Karena gini, saya punya satu prinsip buat kekasih Tuhan juga yang selalu selama ini saya pegang begini. Lebih baik saya jadi musuh semua orang Ya. daripada saya jadi musuhnya Tuhan. Yes. Gitu. Yes. Jadi kalau kita jadi musuh semua orang, kita bisa minta Tuhan bela kita. Tapi kalau kita jadi musuhnya Tuhan, siapa yang mau bisa bela kita? Gitu. Itu prinsip saya gitu kan. Tapi gini, bukan berarti bahwa kita dimusuhi karena kita melakukan tindakan-tindakan buruk, tidak gitu ya. Kita dimusuhin karena kita menjalankan kebenaran. Misalnya kita jujur di tempat kerja kita pegang integritas di tempat kerja kita tidak mau korupsi di tempat kerja kita. Nah, itu kan kita berjalan dalam kebenaran. Mungkin kita kan dimusuhi oleh lingkungan sekitar kita. Yeah. Gitu kan. Tetapi ada Tuhan yang pasti akan membela kita kalau kita berjalan dalam kebenaran. Dan Amin. itu buat saya lebih dari cukup. Amin. Gitu. Amin. Dan kita akan dipertemukan, doa saya adalah supaya Bapak Ibu, teman-teman kekasih Tuhan semua, dipertemukan dengan orang-orang dan komunitas-komunitas yang sehat, yang sama-sama membawa Ibu, Bapak Ibu, teman-teman kekasih Tuhan semuanya, itu makin mengenal Kristus. Mari kita berdoa. Ya. Kami mengucap syukur untuk sesi pagi hari ini, Tuhan, bincang pagi ini. Hamba-Mu berdoa untuk semua kekasih Tuhan yang sedang mendengarkan saat ini, Tuhan, biar kehidupan mereka makin bertumbuh di dalam kebenaran, mereka berakar kuat, Tuhan, dan mereka pada akhirnya mereka akan memunculkan buah yang sesuai dengan kebenaran. Dan hamba-Mu berdoa, Tuhan, di dalam setiap kesulitan yang harus dihadapi, ajar kami untuk mengetahui bahwa Engkau ada di samping kami, Engkau selalu menyertai kami, dan kami tahu bahwa penyertaan-Mu pasti sempurna. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Baik. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Yes. Andrew untuk pagi hari Thank you. ini sudah membangunkan kita semuanya. Yes, terima kasih. Untuk tidak lagi hidup di masa lalu, tetapi harus Yes. membangun dasar yang baru, yaitu hidup di atas kebenaran. Ya, Kebenaran betul. yang memerdekakan setiap kita semuanya. Baik. Amin. Amin. Dan kekasih Tuhan juga terima kasih untuk kebersamanya di dalam program Bincang Pagi hari ini. Terima kasih. Kami pamit undur. Selamat pagi dan Tuhan Yesus berkati. memberkati. Amin.